Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah dalu niki kula panjenengan sedaya saged berkumpul dalam acara kajian Al-Hikam. Niku wau sampun diwaos kali Ustaz Hakim tentang makalah 16 sampai 20. Sing menika kula dalu niki ingin mengulang penjelasan ingkang sampun dijelasaken. Mugi-mugi napa sing kajenge kula jelasaken menika menambah kefahaman dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan niki saderenge kula mulai makalah yang ke-16, niki saya ingin mengulang makalah 14. Kranten waktu makalah diwaos makalah 14 diwaos nika pikiran kula itu dua pandangan. Inggih menika pertama pandangan orang-orang yang sudah lama mengikuti kajian Al-Hikam, terus kemudian mengingat ada yang baru dalam kajian Al-Hikam, sehingga keterangan kula niku membingungkan jelasnya. Wekdal malam Rebu niku. Nah niki kajenge kula ulangi kersane kula panjenengan sedaya niki saged memahami, mboten sampai merasa kebingungan atau sifatnya mboten paham, tapi kersane dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Niki makalah 14. Al-kaunu kulluhu zulmatun wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi. Faman ra'al kauna wa lam yashhadhu fihi aw 'indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwar wa hujibat anhu syumusul ma'arifi bisuhubil asar. Artosipun alam itu kesemuanya berupa kegelapan, sedangkan yang meneranginya karena tampaknya Allah Subhanahu wa ta'ala pada alam tersebut. Maka siapa yang melihat alam kemudian tidak melihat Allah di dalamnya atau padanya atau sebelumnya atau sesudahnya, maka benar-benar ia telah disilaukan oleh nur cahaya dan tertutup baginya surya nur ma'rifat oleh tebalnya awan benda-benda alam ini. Makalah 14 menika Syekh Ibnu Athaillah jelasaken bahwa alam semesta niki asal usule niku peteng dedet. Nggih, maka yang menyinari alam semesta niki sehingga kula panjenengan sedaya niki saged ketingal lan ningali niku kranten nampak Allah di sini disebutkan. Artinya nampak Allah di sini yaitu melihat cahaya Allah Subhanahu wa taala. Artinya alam semesta ini diterangi oleh cahaya Allah. Dan itu sesuai dengan ayat Al-Qur'an, Allahu nurus samawati wal ardh. Sesungguhnya Allah ini yang menyinari, yang memberikan penerangan, yang memberikan cahaya kepada alam ini, sehingga kula sampeyan sedaya niki saged semerap kali alam. Nah, matur ngoten terus Syekh Ibnu Athaillah, umpamine kula panjenengan sedaya niki ningali alam iki gak ketok Gusti Allah. Dalam arti gak ketok Gusti Allah dibuka kurung, gak ketok kekuasaane Gusti Allah, gak ketok cahaya nurullah, maka kula kabeh sampeyan iki termasuk kena silau atau tertutup awan-awan yang tebal. Maksudnya ngeten. Niki bukan kami mengumpamakan Allah, cahaya Allah dengan cahaya yang lain, karena Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satupun yang dapat menyamainya. Tunggal sinten mawon saged atau mboten enten sing saged madani Gusti Allah.
Sekarang kita berbicara tentang cahaya Allah. Tapi kami memberikan satu keterangan yang agar mudah akal kula panjenengan niki nrimo. Saniki ngeten. Seandainya ini berbicara cahaya, bukan cahaya Allah, tapi cahaya lampu ini. Nggih, cahaya lampu sebagai untuk keterangan akal kita. Misalkan kita di ruangan ini lampu dipateni kabeh. Kira-kira peteng dedet napa mboten? Nggih. Terus matur ngoten, dek ngajengi sampean mungkin ana HP. Dek ngajengi sampean wonten buku. Wonten meja. Wekdal niku ketinggal napa mboten? Mboten? Terus dengan adanya cahaya lampu ini sampean saged ketinggal apa mboten? Wah iki buku, iki HP dan sebagainya kan ngoten nggih. Nah, pertanyaan kula sing ketok sing ketok dhisik iki HP-ne, bukune, mejoe atau cahayae? Non, cahaya. Sing ketinggal cahaya. Temen lah sampean. Tapi lek sampean goleki dhuwit, nggih. Pas peteng-peteng goleki dhuwit. Mari ngono. Nggawa sentol. Sentol ini mengeluarkan satu cahaya. Mari ngono ketok. Iki kok dhuwit. Kira-kira kata cahaya dhisik apa kata dhuwit? Berarti koros. Jadi pada umumnya manusia itu tidak menyadari bahwa seharusnya cahaya itu lebih jelas daripada yang lain. Paham mesti? Paham ya? Mejo, gak ketok mejo ini mesti cahaya ini yang lebih dahulu melihat. Sampai itu harusnya melihat cahaya ini lebih dahulu daripada meja apapun yang sampai lihat. Paham ya? Soalnya apa? Lek ditinggal lebih cahaya iki, sampean juga ketok opo. Seharusnya sing ketok itu cahaya di sini. Paham maksudnya? Nah, andai kata kulo sampean melihat alam semesta ini pandangan wong arif soalnya. Pandangan orang arif itu seperti ini, dengan cahaya keyakinan dalam hatinya sehingga pandangannya setiap melihat alam semesta itu tidak nampak sesuatu tapi nampak kekuasaan Allah, nampak juga nurullah dan semua sifat-sifatnya. Nah, di sini makanya disebutkan oleh Syekh Ibnu Athaillah dikatakan alam ini gelap, maka berhubungan dengan gelap ini untuk meneranginya membutuhkan satu cahaya. Maka cahaya di sini adalah cahaya Allah untuk menerangi alam semesta, bukan cahaya lampu ini. Justru cahaya lampu ini karena terangnya cahaya Allah. Nah, ini tingkatan lebih masuk lagi. Karena cahaya Allah itu bukan seperti cahaya lampu. Cahaya lampu ini karena cahaya Allah. Sampean mengatakan ini cahaya dikarenakan mata ini melihat. Kan ngerti? Lepas moto iki gak entuk gono cahaya, maka sampean mengatakan bahwa cahaya itu tidak ada. Kan ngoten nggih? Tapi cahaya Allah Subhanahu wa taala sing sampean iki mang krungu apa sing sampean rungokno itu karena cahaya Allah Subhanahu wa taala. Karena makna daripada cahaya itu sendiri adalah petunjuk. Paham ya? Cahaya itu petunjuk. Maka apabila buta mata ini tidak bisa melihat apapun, tapi telinga saya mendengar, itu karena cahaya. Paham Mas deh? Itulah cahaya Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu pembahasan yang nanti tingkatan terakhir. Tapi untuk saat ini yaitu kita seharusnya dalam hal pandangan memandang sesuatu itu kalau karena cahaya, mungkin kita di tengah malam hari kita membutuhkan cahaya lampu. Tapi kalau di siang hari itu cahaya matahari. Lho sampai nih di Siandi ngeluk embong ono sepeda motor ono arek wedok ono wong lopo wis sampean ketok krana sinare matahari. Itu sampean itu melihat cahaya matahari atau melihat apa yang selain matahari. Sampean misalnya pas nyambut gawe, enggak, bu nyambut gawe mang sewu macul. Bu nyambut gawe mang nulis. Bu nyambut gawe tutuk-tutuk. Nyambut gawe opo wis. Ketika di siang hari sampean iso nutuk krana kena cahaya matahari. Sampean iso nggarap jahit
karena cahaya matahari. Sampean bisa berbuat ini karena cahaya matahari. Ketika itu bermacam-macam sampean lihat. Mana yang lebih dahulu sampean melihatnya? Cahaya matahari atau pekerjaan? Pekerja. Sepertinya kita tidak nampak namanya cahaya itu. Sepertinya cahaya itu tidak ada. Padahal cahaya itu yang mengadakan sesuatu yang tidak ada. Paham maksudnya? Berarti padahal cahaya ini sing ono no barang sing sampean iki ora gak ono, malih ono gara-gara cahaya. Maka apabila kula sampean melihat sesuatu tidak nampak Allah dalam arti kekuasaannya, sifat-sifatnya, maka kula sampean iki tertutup hati kita, mata hati kita tertutup oleh besarnya, tebalnya awan-awan kebendaan. Jadi artinya ku bahasa hati kita nemen condonge nanggene dunya. Gak ketok cahaya. Kaya kula wau nek contoh, ana sampean golek dhuwit, waktu sentol-sentolop seharusnya sing ketok dhisik ku cahaya sampean duduk dhuwit. Tapi bareng ketok dhuwike bleng lho. Ketok cahaya, gak ketok. Bareng wis ketok alam semesta. Sadurunge gak ketok Gusti Allah. Gak ketok sifat-sifatnya Gusti Allah. Wis ketok alam semesta. Sik gak ketok sifatnya Gusti Allah. Ditinggal alam semesta. Sik gak ketok Gusti Allah. Berarti kula sampeyan iki atine sik ketutup dengan awan-awan tebal dalam arti dunia atau hawa nafsu. Paham nggih maksudnya nggih? Kami lanjutkan dengan makalah 15. Mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laisa bimawjudin ma'ah. Di antara bukti-bukti yang menunjukkan adanya kekuasaan Allah yang luar biasa ialah dapat menghijabmu daripada melihat kepadanya dengan hijab yang tidak ada wujudnya, yakni bayangan-bayangan hijab di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Terus Syekh Ibnu Athaillah dalam makalah 15 menika di antara bukti-bukti yang menunjukkan adanya kekuasaan Gusti Allah niku sing luar biasa nggih menika sampeyan iki dihijab ambek Gusti Allah sehingga sampeyan iki gak ketok Gusti Allah, ojo mana ketok Gusti Allah, hijabe tok sampeyan gak ketok. Iku suatu nuntukno kuasane Gusti. Sareng ngeten. Mungkin kula sampean sekarang berhadapan-hadapan, sampean sakit meningali melihat wajah kula. Saiki tak tutupi buku iki hijab, ibaratnya hijab. Hijab niku tutup. Kula tutupi ngeten. Sampean ketok enggak? Mboten. Gak ketok rai kula tapi ketok buku kula. Mboten. Sampean iki gak ketok kula, tapi ketok buku yang sebagaimana hijab ini menutupi wajah kula. Lah Gusti Allah niku ndamel hijab. Ndamel tutup, ojo maneh Gusti Allah kula sampean dengan mata ini bisa melihat. Ngelok tutup tok lho sampean karo. Paham Mas ini? Ngelok hijab tok karo iku ndudukno kuasane Gusti Allah yang luar biasa. Nah, sekarang cahayanya aja. Kita contohkan kembali kepada cahaya lampu nih, jadi cahaya Gusti Allah nih. Karena cahaya Allah laisa kamitslihi syai', berbeda dari segala sesuatu. Cahaya lampu lampu mengeluarkan satu cahaya. Ketika cahaya ini sampai butuhkan dan sangat membutuhkan untuk mencari sesuatu, untuk mengerjakan sesuatu, untuk membangun sesuatu, untuk melihat sesuatu. Ketika itu sampai dengan cahaya itu sendiri loh gak ketok. Enggak. Ketok gak? Apa maneh ambek sing ngetokno cahaya lampune. Ya lampu ini makhluk ya, beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Cahaya Allah pun kita tidak mampu untuk melihatnya, apalagi Zatullah Azza wa Jalla sebagai sumber cahaya dari segala macam cahaya. Data kayak contoh lampu kula sampeyan akal iki gak bingung ngoten. Nek kayak keterangan langsung wingi bingung. Soalnya saya di situ menerangkan tentang
bahwa sifat-sifat Allah itu banyak sekali yang berjumlah 99 yang mana terkandung dalam Asmaul Husna. Tapi dalam Aqidatul Awam sifat wujud dan baqi itu ada 20 dan mustaqil. Itu 20 sifat dalam Aqidatul Awam. 99 nama Allah yang terkandung sifat-sifatnya. Walaupun jumlahnya seperti itu 99 dan 20 sebenarnya itu satu. Nah itulah yang kemarin itu saya terangkan. Tapi akhirnya tak lihat kok ternyata membingungkan dikarenakan ada orang-orang yang baru memasuki jamaah yang baru di sini. Sehingga di sini kami ulangi CKB. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu hijab penutup, menghijab yang menutupi kita untuk tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Tutupe tok niku lho sampeyan iki gak iso ketok. Ngoten. Apa sing digawe tutup Gusti Allah iki? Kok kula sampeyan iki gak iso weruh. Apa maneh ngelok Gusti Allah? Nah, yang dimaksud di sini adalah mata kepala ini. Mata kepala ini mboten saged ningali Gusti seperti halnya diceritakan dalam Al-Quran kisah tentang Nabi Musa alaihissalam yang mana kaumnya meminta kepada Nabi Musa agar Nabi Musa menunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah lantaroni sekali-kali kamu tidak akan bisa melihat aku. Nah, yang dimaksud di sini adalah dengan mata kepala. Tapi Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat di dunia ini dengan mata keyakinan. Dengan mata keyakinan. Saya ingat. Nah, kita ibaratkan setrum ini aja. Setrum, lampu ini menyala karena ada setrum. Sampeyan melihat setrum? Mboten. Enten kabel jerone kan ono setrume nggih. Sampeyan kok yakin wong gak ketok? Sampeyan kok wani iki ono setrume? Karena sampeyan yakin bahwa di dalamnya ada setrum. Paham Mas? Nah, keyakinan inilah. Walaupun kita tidak nampak, walaupun kita tidak mendengarnya, walaupun kita tidak menyentuhnya, tapi keyakinan ini yang menunjukkan bahwa di sana ada setrum. Niku namine ainul yakin, mata keyakinan. Durung sampe tutuk hakul yakin, ainul yakin wis ngelontokno utek pecah kabeh bisa. Nek dilebokno nang hakul yakin, mungkin sampean mulai dul-dulitan. Krana sik durung waktu. Maksud dul-dulitan wis gawe dhewe-dhewe. Krana sik dereng waktu. Lempar waktunya ya kapan. Nah, niku nanti akan ada keterangan-keterangan selanjutnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu hijab. Hijab yaitu satu penutup atau tabir yang mana untuk manusia atau makhluknya tidak mampu melihat Allah dengan tabir itu. Dan anehnya yang lebih hebat lagi, Allah menciptakan tabir itu satu pun tidak ada yang bisa melihatnya. Tabire tok gak ketok apa maneh delok zate Gusti dalam arti pandangan mata kepala. Paham ya? Nah, sekarang langsung menginjak kepada makalah 16. Kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladhi adhara kulli syai'. Bagaimana dapat dibayangkan bahwa Allah dapat dihijab oleh sesuatu, padahal Allah yang mendhahirkan, yang menampakkan segala sesuatu. Kembali kepada al-kaunu kullu dzulmatun. Kabeh asale peteng. Sing gare ngetok-ngetokno kabeh cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Saniki ngaten ana lampu ngetokno cahaya. Bukan cahaya Allah ini. Sekedar untuk pemahaman akal kita bahwa kita memahami kajian Al-Hikam ini
tidak sampai menyesatkan atau sampai keliru dalam pemahaman kita. Jadi kalau kayak paham cahaya lampu ini bukan berarti cahaya Allah, tapi pemahaman kekuatan akal kita ya sampai di situ. Paham ya? Karena Allah tidak bisa dibayangkan, Allah tidak bisa diumpamakan dengan apapun. Nah, untuk pemahaman akal ini saya mengatakan bahwa Ibn Athaillah mengatakan al-kaunu kulluhu dzulmatun. Seluruhnya alam semesta ini awalnya gelap gulita, peteng dedet, sing gare ketoke krana Gusti Allah memberikan satu cahaya atau dicahayai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita semua tahu iki gunung, iki bumi, iki alam, iki laut, iki langit dan sebagainya. Tahu bagi pandangan mata-mata kepala ini. Ketika Allah yang menerangi semua alam semesta ini, maka bagaimana mungkin Allah bisa ditutupi oleh alam semesta ini, sedangkan Allah yang menampakkan alam semesta ini koyok diri seni cahaya. Saiki biar ngen ruangan iki peteng kabeh ono lampu. Ono sing jenenge buku, tekel, menungso kabeh lampu sing nglumpuk ngene lampu dipateni padha kakek. Dengan cahaya lampu akhirnya padha ketok kabeh. Apa mungkin cahaya iki iso ditutupi oleh segala sesuatu ini? Krana kabeh iki dipadangi, didudukno, ditampakkan oleh cahaya. Paham Mas nggih? Jadi mustahil Allah Subhanahu wa taala yang menampakkan alam semesta semuanya akan ditutupi oleh segala sesuatu. Gak iso. Iku pandangan wong paham lah mboten nggih? Insyaallah. Lek mboten paham tasian saged dipertanyakan nanti di luar. Nggih. Kemudian makalah selanjutnya, kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladhi dhahara bi kulli syai'. Bagaimana mungkin akan dihijab oleh sesuatu padahal Allah yang tanpa zahir pada segala sesuatu. Nah, makalah ini Syekh Ibn Athaillah menjelaskan dalam makalah 17 bagaimana mungkin Allah akan dihijab, ditutupi oleh segala sesuatu padahal Allah ini yang paling jelas, yang paling nyoto pada setiap segala sesuatu. Kalau orang dalam bidangnya memandang segala sesuatu, tapi orang itu selalu yang diutamakan atau yang paling nampak bagi orang itu adalah cahaya yang lebih dulu, maka mustahil alam iki iso diarani dohir nyoto. Tapi yang paling dibilang nyoto dohir yaitu cahaya, karena dia selalu dalam memandang sesuatu itu dengan cahaya. Faham Mas Di? Mboten? Ngeten. Misalkan ada seorang, lek koyo kula sampean sakniki mungkin melihat buku, melihat apapun, iku sing ketok misalnya HP yo. HP ini sing ketok nomor kan ngoten nggih. Yang seharusnya pandangan itu kita melihat cahaya yang dahulu yang lebih kan ngoten nggih ya. Nah, tapi ada orang yang mana setiap melihat sesuatu itu dia enggak nomor duakan cahayanya, tapi cahaya di nomor satukan. Artinya dia melihat cahaya dulu baru melihat benda ini. Maka orang-orang yang seperti ini mustahil dia bisa ditutupi oleh segala sesuatu. Dianggap cahaya itu yang paling jelas daripada yang lain. Paham Mas? Cahaya itu lebih jelas. Kok iso ditutupi oleh segala sesuatu? Ya gak iso. Sing paling jelas itu ya Gusti Allah. Alam kabeh iki biyen gak ono. Gelap gulita, sing madangi Gusti Allah. Lho kok iso Gusti Allah ditutupi ambek barang sing biyene gak ono terus dionokno iku, Mak. Jadi pandangan orang-orang arif ini berbeda dengan pandangan orang-orang salik. Orang-orang yang baru belajar, karena ini dalam tingkatan tauhid yang tinggi. Sehingga apa? Orang-orang arif
setiap dia membuka mata ini dalam arti bangun tidur, selalu dia berzikir kepada Allah. Melek moto sadar iku sing diucapno zikir nang Allah. Karena dia melihat sesuatu itu adalah nampak kekuasaan, nampak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi menenge wong wali-waline Allah iku padha ambek zikir. Bedane niku kula sampeyan. Nek kula sampeyan melek teng eling apa sing kate dikerjakno, penggawean, nggih, sing penggawean. Oh eling noto arek-arek iki kate berangkat sekolah. Oh eling maneh apa kreditan. Oh eling maneh arisan. Ngoten. Tapi orang-orang arif billah setiap melek moto dalam arti bangun tidur, yang ia lihat adalah kekuasaan Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah, cahaya Allah, sifat-sifat Allah semuanya. Sehingga dia setiap membuka matanya, dia selalu ingat kepada Allah dalam arti berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bedane niku kula sampean. Jadi makalah ini karena mereka yang biasa melihat sesuatu itu, dia tidak melihat yang kecuali cahaya yang lebih menampakkan diri. Sing ketok dhisik ku cahaya, ngoten. Jadi orang-orang arif itu melihat segala sesuatu itu yang nampak dulu itu Allah yang menciptakan dengan cahayanya. Duduk gak ketok. Sehingga bagaimana mungkin Allah akan bisa ditutupi padahal Allah ini paling jelas di antara segala sesuatu. Iku kanggone wong arif. Nek kaya kula sampean disuguhi wong sego rawon, ana unel, ana soto. Yo gak ketok Gusti Allah ya. Sing seneng punel ya ketok punel. Sing seneng soto ketok soto. Iku kelas kula sampe. Makanya syariat mengajarkan enten dungane supaya eling nang ngene Gusti. Kati mangan maca bismillah dhisik. Lho dungane ana. Nek sing dawa dungane Allahumma barik lana fi ma razaq. Cek eling nyebut Allahumma barik lana ya Allah sampeyan ke barokah, keberkahan. Fi ma razaqtana apa-apa rezeki sing sampeyan kena kula. Karepe apa? Cek eling menungso wis gak ketok panganane tapi eling nang ngene Gusti. Iku syariat. Ngomong ndonga tok males iki gopo ambek mangan. Wis kesuwen bismillah bismillah. Ngono katene tingkatane wong arif. Nek wong arif gak ngoten. Makanya kebanyakan orang-orang aulia, para wali-wali Allah, para arif billah, pandangannya itu melihat alam semesta ini tidak pernah sempurna. Pandangannya pasti setengah. Moto dohire lho, sampeyan delok wis. Modele kaya sayu setengah hilang. Konsentrasinya itu setengah hilang. Kemana dia? Kepada alam tauhid. La wajibul wujud illallah. Dia punya keyakinan bahwa tidak ada yang wajib ono wujud kecuali Gusti. Nah, kula sampeyan iki kan cek tingkatan awam, salik juara salik sik gak banci, durung salik asine. Mau salik ngono mau bancian sik tingkatane sak banci. Soalnya apa? Lek wong arif sudah meyakini, orang yang sudah sampai mengatakan la wajibul illallah, la wajibul wujud illallah. Tidak ada yang wajib ada kecuali Allah. Ya kula sampean enggak melek moto. La wajibul wujud illal fulus. Hah? Nggih napa ten? Gak wajib ana sing kudu. Sing wajib ana kono duwe. Itu karena apa? Karena keimanan, keyakinan kita, ketauhidan kita kepada Allah sangat kecil sekali di dalam hati kita. Kemudian makalah selanjutnya, kaifa yatasawwaru ay yahjubahu syai'un
Wa huwal ladzi dhahara fi kulli syai'. Bagaimana akan mungkin dihijab oleh sesuatu padahal dia terlihat dalam setiap sesuatu. Itu pandangannya wong alim. Nggih sami mawon keterangan. Kalau setiap sesuatu yang kita lihat itu karena cahaya Allah, bagaimana mungkin Allah itu akan bisa ditutupi? Sampai gelok watu ketok kuasane Gusti Allah. Gelok suket sak cilik-cilik suket yo ketok kuasane Gusti Allah. Kan ngoten nggih? Lek ana nek kono sampean gelok suket, gelok opo ae mang gak ketok kuasane Gusti Allah, ketok sukete berarti menunjukkan hati kita masih tertutup dengan awan-awan tebal yaitu dunia. Paham Mas? Insyaallah. Gak bisa ditutupi Gusti Allah. Ngono wong keliling, sing wong awam keliling goleki Gusti Allah, lek wong arif lha apa keliling? Melek motor wis ketok Gusti. Nggih. Lah lek ngoten, lek wong arif sampe koyo ngono keyakinane, berarti setiap dia melakukan salat. Nah niki nglakoni sembahyang ya wis gak iso lali nang Gusti Allah. Ya sambung Soalnya setiap dia membuka matanya, dia nampak kekuasaan dan sifat-sifat Allah semuanya. Ya gak ada hubungannya dengan Gusti Allah. Emang kula sampean iki sih gak kaya wong arif. Sembayang ya akeh pedhot ya ngono. Allahu Akbar sing eling kono, sing eling kene, eling janji amet kono, eling durung mangan, engko iwak apa, wis macem-macem. Pedhot, kok khusus iki cek repot. Karena tingkatan keyakinan kita kepada Allah belum sampai terbuka hati kita atau hijab-hijab dalam hati kita seperti halnya orang-orang arif. Kemudian makalah selanjutnya, kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladhi dhahara li kulli syai'. Kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa dhahiru qabla wujudi kulli syai'. Allahu akbar walillahil hamd. Bagaimana akan dapat ditutupi oleh sesuatu padahal ia Allah Subhanahu wa taala tampak pada segala sesuatu, dan bagaimana akan dapat dibayangkan bahwa Allah dapat ditutupi oleh sesuatu padahal Allah adalah ada yang paling bohir, yang paling nyata sebelum adanya sesuatu. Nah, ini tingkatan amat hukum. Tapi yang makalah tambahan yang kedua ini yang kita tidak mungkin sampai di sana. Soalnya ngeten, bagaimana Allah itu akan ditutupi oleh segala sesuatu padahal Allah sih paling bohir, paling nyoto. Kan gak iso. Seperti hal cahaya. Bagaimana cahayanya ditutupi oleh segala sesuatu yang dulunya tidak ada sebelum cahaya itu mencahayainya. Cik durung cahaya ini meneranginya, sebelum cahaya ini mencahayainya. Gak ono kabeh. Mari ngono dicahayai ketok kabeh. Apa mungkin sing dicahayai iki mang iso nutupi cahaya? Mustahil. Yo gak mungkin. Wis kaya ngeten niku. Cahaya ini, lampu. Lah dipateni bersampean iki depan yo gak ketok niku lho, enggak? Gak ketok. Mari ngono dicahayai, jleng kaya ngene iki. Ketok aku ketok sampean ketok aku. Tapi kira-kira iso ta sampean iki nutupi cahaya? Iso apa enggak? Maka mustahil seluruh makhluk alam semesta ini bisa menutupi Allah. Karena apa? Cahaya ini sing paling jelas. Soalnya kalau cahaya diinggati ambek cahaya, ya kalau kabeh balik kalau maka mustahil Allah itu bisa ditutupi oleh segala sesuatu. Berarti karena Allah itu sing paling jelas. Kenapa yang paling jelas? Karena Allah yang menjelaskan segala sesuatu. Allah paling bohir, paling nampak itu Allah. Karena apa? Karena Allah yang menampakkan segala sesuatu. Paham? Lampu ini paling nyoto cahayanya ini paling lompot, paling nyoto cahaya ini. Soalnya apa? Cahaya ini sing diwara paling nyoto
krana nyatakno kula sampean. Paham maksudnya? Lek sampean golek cahaya iku mang atau diinggati tambah cahaya iku. Apa dadine? Kaon. Berarti yang paling nyata iki cahaya apa kula apa sampean? Temen ta saya. Inilah pemahaman arif billah. Kemudian yang terakhir, kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa adharu min kulli syai'. Bagaimana akan mungkin dihijab oleh sesuatu padahal Allah lebih jelas, lebih tampak dari segala sesuatu. Sebenarnya dari beberapa makalah ini ada kesamaan keterangan. Jadi yang artinya bagaimana mungkin Allah akan ditutupi oleh segala sesuatu, karena Allah adalah yang paling nampak dari segala sesuatu. Yang artinya seperti yang saya terangkan tadi, bahwa kullu apa tadi itu al-kaunu kulluhu zulmatun, yaitu semua alam semesta ini awalnya gelap gulita yang mana tidak ada yang dapat menerangi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Menerangi dalam arti sama dengan mencahayai. Cahaya sama dengan petunjuk. Ya, cahaya itu petunjuk. Sampai ibaratnya melaku gak ketok, peteng dalan. Ono cahaya, maka sampean tahu jalan. Itu kalau jalan kaki. Tapi kalau dalam jalan pemikiran, sampean mikir iki dalane buntu terus. Mikir dalane buntu. Maka dia mendapatkan ilmu sehingga dia berpikir untuk mencari jalan itu ketemu. Ya enggak? Maka disebutkan oleh Rasulullah, al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Jadi cahaya bisa diartikan ilmu, bisa diartikan petunjuk, bisa diartikan untuk menerangi segala sesuatu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.